Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil quddusis salam allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir dalam surah Al-Baqarah di ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, minta pertolonganlah dengan sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang sabar. Minta pertolonganlah dengan sabar dan juga salat. Dan insyaallah dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah salat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyuruh orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Apa seruan Allah? Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan wasilah sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang salat, ada sebuah hadis yang sangat wantar, yang sangat masyhur tentang salat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? As-salatu imaduddin. Faman taraka faman aqamaha faman aqamaha faqad aqamatin. Wa man tarakaha faqad hadamatin. Wa fi riwayatin wa man hadamaha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sembahyang itu adalah tiangnya agama. Jadi tiang utama agama kita itu salat. Barang siapa mendirikan sembahyang, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa berani meninggalkan salat, wa fi riwayatin wa man hadamaha, barang siapa menghancurkan sembahyang, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Jadi posisi salat ini dalam agama kita bukan sembarangan, sangat luar biasa. Karena dia menempati tiang agama. Ibarat sebuah rumah, tiang rumah kita itu adalah salat. Apa artinya kemewahan dalam rumah kalau tiang rumahnya itu roboh? Pasti akan hancur. Begitu juga agama kita,
Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau sholat kita tinggalkan, maka kebaikan itu pun akan hancur di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ini menempati tiangnya dalam agama kita. As-sholat imaduddin. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Tidak terhitung ayatnya. Di antaranya surah An-Nisa ayat 77. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah sembahyang. Dan banyak lagi di Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Pernahkah kita sejenak berpikir, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggandingkan kata sholat itu dengan kata-kata dirikanlah sholat? Pernahkah kita sejenak berpikir kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggandengkan, mengidhafatkan kata sholat itu pasti dengan kata-kata dirikanlah sholat? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan if'alus sholat, perbuatlah sembahyang, atau sallu, sembahyanglah oleh kalian? Allah dan Rasulnya itu selalu mengibarat dirikanlah sholat. Dan Allah dan Rasulnya tidak menyuruh perbuatlah sholat. If'alus sholat. Namun aqimus sholat, dirikanlah sembahyang. Bahkan ketika kita qomat sekalipun, ketika kita qomat, itu ada kalimatnya pun, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Sungguh didirikan sembahyang. Jadi sejenak, apakah kita pernah berpikir sejenak kenapa Allah dan Rasulnya selalu mengibarat kata-kata dirikanlah, bukan kerjakanlah? Kenapa Allah dan Rasulnya selalu mengibarat kata dirikanlah, bukan hanya kerjakanlah? Karena orang yang mendirikan sholat itu pasti mengerjakan sholat. Namun orang yang memperbuat sholat belum tentu mendirikan sholat. Di orang yang mendirikan sholat itu pasti memperbuat sholat. Sedangkan orang yang memperbuat sholat belum tentu mendirikan sholat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Menyikapi pertanyaan ini, itu dulu pernah dijawab, dijelaskan oleh seorang ulama sufi legendaris. Bahkan beliau ini pemikirannya sering diambil ibrah oleh Imam Ghazali rahimahullah. Di pemikiran ulama sufi ini sering diambil ibrah, pelajaran oleh Imamul Ghazali rahimahullah. Beliau bernama Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Beliau ini tokoh sufi legendaris. Haris Al-Muhasibi dilahirkan di 165 Hijriah di kota Basrah. Jadi Imam Haris Al-Muhasibi ini kelahiran 165 Hijrah di kota Basrah. Beliau ini dulu pernah menjabarkan tentang makna dirikanlah salat ini. Apa kata Imam Haris Al-Muhasibi? Kata beliau, kum baina yadaihi fi shalatika jumlatan. Jadi kata Imam Haris Muhasibi menyikapi tentang dirikanlah sembahyang tadi, kata beliau, kum baina yadaihi fi shalatika jumlatan.
Apa kata beliau? Berdirilah di hadapan Tuhan engkau, dirikanlah di hadapan Tuhan engkau itu pada salat engkau secara seluruhnya. Dirikanlah di hadapan Tuhan engkau, berdirilah di hadapan Tuhan engkau dalam salatmu itu secara seluruhnya. Fi salatika jumlatan. Kita berdiri di hadapan Allah, sembah yang itu kata beliau secara seluruhnya, secara jumlatan. Kum baina yadayhi fi salatika jumlatan. Imam Haris Al-Muhasibi ketika menjelaskan dirikanlah salat itu, beliau katakan berdirilah kalian di depan Allah dalam sembahyang kalian itu secara seluruhnya. Adapun penjelasan Imam Haris Al-Muhasibi ini pernah dijelaskan lagi oleh seorang tokoh Sunni. Seorang tokoh Sunni menjelaskan lagi tentang perkataan Haris Al-Muhasibi, kum baina yadayhi fi salatika jumlatan. Kata seorang tokoh Sunni, beliau itu bernama Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah menjelaskan tentang perkataan beliau tadi. Syekh Abdul Fattah. Beliau ini kelahiran di kota Aleppo 1917. Syekh Abdul Fattah ini beliau menyikapi tentang makna dari kata Imam Haris Al-Muhasibi, kum baina yadayhi fi salatika jumlatan. Kata Syekh Abdul Fattah menyikapi perkataan beliau, kata beliau maksud dari yang dikatakan Imam Haris Al-Muhasibi ialah kerjakanlah salat itu, kata beliau, secara seluruhnya, baik jiwa raga kalian, akal dan hati kalian. Jiwa raga kalian, akal dan hati kalian yang dibarengi dengan adab-adab aturan yang zahir dan juga yang batin. Beliau menjelaskan makna tersebut bahwa kita mendirikan salat ini apa? Secara zahir batin kita, adab kita, aturan kita, antara hati dan pikiran kita itu benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar zahirnya saja kita berdiri di hadapan Allah, namun hati kita entah kemana. Ini maksud, kata beliau Imam Haris Al-Muhasibi menjelaskan, dirikanlah sembahyang agar kita sembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar zahir badan kita saja, namun hati pikiran kita juga berdiri Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu, kata beliau, barulah dikatakan dirikanlah sembahyang. Dan begitu pula kata Syekh Abdul Fattah, itulah kenapa kata beliau selalu dikatakan innas salat, ada alif lamnya. Kan di Quran itu sering innas salata, ada alif lam, bukan inna salata. Kata Syekh Abdul Fattah, alif lam dalam kalimat innas salah ini itu mengharuskan kita untuk mengerjakan sembahyang dengan aturan dan adabnya. Itu kenapa Allah, kata Syekh Abdul Fattah, selalu menyebutkan setelah inna ada alif lamnya, inna salat. Ini suatu isyarat, kata beliau, harus sembahyang itu ada alif lam di sini menunjukkan bahwa harus ada adab dan aturan yang kita kerjakan dalam sembahyang. Jangan sembarangan atau sembrono dalam sembahyang, karena ini ada adab dan aturannya. Lalu kata Syekh Abdul Fattah lagi, kalau seseorang itu bisa mengerjakan demikian, barulah terrealisasi atau terbentuk makna dalam surah Ankabut ayat 45. Kalau orang itu benar-benar mengerjakan sembahyang, mendirikan sembahyang, barulah bisa terrealisasi atau terbentuklah makna dalam surah Ankabut ayat 45. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar.
Kalau orang mengerjakan sembahyang dengan adab dan aturannya, zahir dan batinnya, baru akan terrealisasi bahwa sembahyang itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sembahyangnya tidak melakukan demikian, tidak ada adab dan aturannya, itu tidak akan pernah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kata Syekh Abdul Fattah, kalau orang baru bisa mengerjakan sembahyang, barulah bisa terrealisasi makna sesungguhnya sembahyang itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tergantung bagaimana kita mendirikan salat. Kalau kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zahir dan batin kita, hati dan pikiran kita, barulah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini pernyataan langsung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ankabut ayat 45. Ini orang pasti Allah jagakan daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kata Syekh Abdul Fattah, orang itu benar-benar bisa mendirikan sembahyang. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Fahsya dan mungkar ini adalah sesuatu yang sering kita dengar. Dan dalam Quran pun Allah sering menyebutkan kata-kata fahsya dan mungkar. Ada yang Allah sebutkan bergandengan, kayak ayat tadi, seperti ayat tadi Ankabut 45 bergandengan, tanha anil fahsya wal munkar. Ada pula kalau kita lihat Quran, Allah pisahkan antara fahsya dan mungkar. Di antaranya surah At-Taubah ayat 67. At-Taubah ayat 67 ini Allah Ta'ala pisahkan tentang fahsya dan mungkar. Apa kata Allah? Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar. Ya'muruna bil munkar. Ini dipisah. Tidak ada kata-kata fahsyanya. Jadi ada yang bergandengan, Ankabut 45, ada lagi yang berpisah. At-Taubah ayat 67. Ya'muruna bil munkar. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka itu ya'muruna bil munkar, sering menyuruh dengan kemungkaran. Al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan itu sering menyuruh dengan kemungkaran. Ada lagi yang Allah Ta'ala pisahkan munkar. Surah An-Nisa di ayat 22. Ini mungkar. Ada lagi Tuhan pisahkan mungkarnya. Di surah An-Nisa Allah Ta'ala pisahkan mungkar. Tidak bergandengan dengan fahsya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 22 Allah mengatakan bahwa seseorang laki-laki yang menikahi perempuan bekas dinikahi ayahnya itu perbuatan mungkar. Jadi di ayat An-Nisa 22 Allah nyatakan orang yang menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya itu adalah sebuah kemungkaran wa maktan dan kemurkaan wa sa'asabila dan sejat jalan. Orang yang berani menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya itu Allah katakan kemungkaran wa maktan dan juga kemurkaan dari Tuhan wa sa'asabila dan sejat jalan. Jadi dipisah antara mungkar dan juga fahsya. Ada yang digandeng Allah, ada yang dipisah Allah. Dan di dalam Quran itu lebih banyak kata munkar daripada fahsya. Kalau fahsya ini dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 24 kali. Kalau munkar 36 kali. Dari juz pertama sampai juz 30 kata-kata fahsya itu 24 kali. Sedangkan kata-kata munkar ada 36 kali. Allah lebih banyak menyebutkan kata mungkar daripada fahsya. Sedangkan arti fahsya ini adalah kejahatan yang berhubungan dengan dosa-dosa besar yang orientasinya seksual atau porno dan lain sebagainya. Itu fahsya. Sesuatu yang keji, perbuatan yang berhubungan dengan dosa-dosa besar yang orientasi perbuatannya itu dari seksual.
lebih cenderung kepada fahsya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahsya ini hal-hal demikian. Perbuatan yang dosa besar namun orientasinya adalah seksual, itu sebenarnya fahsya. Namun ada juga di Quran arti fahsya itu berbeda dengan demikian. Ini arti globalnya, kebanyakan dalam Quran itu arti fahsya adalah tadi. Namun ada juga di Quran arti fahsya itu berbeda dari hal demikian. Yaitu di Al-Baqarah 268. Al-Baqarah ayat 268. Di sini makna fahsya bukan lagi yang orientasinya seksual. Namun makna fahsya dalam Al-Baqarah 268 itu maknanya malah bakhil. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh kalian dengan kebakhilan. Jadi ada lagi beda maknanya. Kalau di Al-Baqarah 268 makna fahsya bukan lagi hal demikian, namun makna fahsya ini adalah bakhil. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, ay al-bukhl, bakhil. Sedangkan mungkar ini ialah kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran syariat dan juga sosial. Misalnya membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Dan rata-rata kemungkaran ini akan mendapatkan had atau hukuman. Kalau di negara Arab Saudi, kalau orang mencuri dipotong tangannya, itu bisa perbuatan mungkar, ada hadnya. Ini sedikit perbedaan antara fahsya dan mungkar. Namun kesamaan fahsya dan mungkar ini ada satu hal. Kesamaan fahsya dan mungkar ini ada satu hal. Bahwa fahsya dan mungkar ini munculnya sama-sama daripada bisikan syaitan dan juga nafsu. Di kesamaannya munculnya fahsya dan mungkar pasti dari bisikan syaitan dan juga nafsu. Sedangkan perbedaannya ada sedikit perbedaan makna. Kalau fahsya orientasinya ke biasanya seksual, bahkan terkadang mau bermakna bakhil, sedangkan mungkar ini kejahatan yang berhubungan pelanggaran syariat dan juga sosial, membunuh, merampok dan lain sebagainya, dan akan mendapatkan had kebiasaannya kalau perbuatan mungkar. Sedikit perbedaan antara fahsya dan mungkar. Orang yang benar-benar sembahyang itu pasti tercegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Nah, ini pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita sembahyang itu benar-benar mendirikan sembahyang, bukan sekedar sembahyang. Dan ini bisa jadi tolak ukur kita atau renungan kita. Kalau kita masih sembahyang namun masih senang berbuat dosa, berarti ada yang bermasalah dengan sembahyang kita. Jadi bisa jadi kita akan renungan buat kita semua, seandainya kita sembahyang, namun setelah sembahyang tersebut masih ada pikiran yang negatif, masih ingin berbuat yang negatif, jadi pasti ada bermasalah dengan sembahyang kita tadi. Karena Allah sudah menyatakan, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Asal sembahyangnya itu benar-benar didirikan, bukan sekedar dikerjakan. Karena kalau sekedar dikerjakan tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun kalau benar-benar didirikan, itu jaminan daripada Allah, pasti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubur rahimakumullah. Imam kita Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu pernah ditanya murid beliau, wahai Syekh, saya ini sulit untuk bisa khusyuk dalam sholat, sulit untuk bisa benar-benar mendirikan sholat. Ada murid beliau yang mengadukan kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani tentang perkara demikian. Dia sholat namun belum bisa, masih mendirikan sholat. Karena setelah dia sholat pasti masih ada pikiran-pikiran negatif. Setelah dia sholat pasti ada ingin berbuat dosa. Dia mengadukan kepada gurunya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh,
Apakah ada solusinya agar saya ini bisa benar-benar mengerjakan sholat, bukan sekedar memperbuat sholat? Ketika sang murid bertanya demikian, dijawab oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau apa? Amalkanlah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amalkanlah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan doa ini Allah abadikan dalam Quran. Di surah Ibrahim di ayat 40. Di surah Ibrahim ayat 40. Doa Nabiullah Ibrahim ini Allah abadikan dalam Quran. Menandakan bahwa doa ini begitu luar biasa karena termaktub dalam Al-Quran doa tersebut. Apa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, orang yang bisa mendirikan sholat. Begitu juga dengan juriat-juriatku nanti, orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Wahai Tuhanku, kabulkanlah doaku. Doa ini doa yang disuruh oleh imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani untuk diamalkan. Terutama ketika sujud terakhir dalam sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Inilah anjuran daripada imam kita Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita bisa benar-benar mendirikan salat, bukan sekedar memperbuat salat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa mu'minat bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi haqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bi sirril Fatihah. Alhamdulillah.